Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lala Sari dengan NIM 1210766. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang e-commerce dan marketplace. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab terkait dengan materi e-commerce dan marketplace tentunya. Bisa teman-teman lihat, ini ada 5 pertanyaan. Sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, pasti teman-teman bertanya, apa sih e-commerce dan marketplace? Nah, jika dilihat dari pengertiannya, e-commerce bisa diartikan sebagai situs online yang digunakan untuk jual beli. Nah, sedangkan marketplace adalah situs pihak ketiga yang menyediakan kategori produk dari beberapa penjual. Faktor yang menjadikan e-commerce dan marketplace populer di Indonesia, penggunaan internet. Salah satunya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia terus meningkat. Nah, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia itu dikabarkan mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022 sampai 2023. Nah, pertumbuhan penggunaan internet yang cepat memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan menggunakan platform e-commerce dan marketplace. Nah, selain itu, kita dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja menggunakan smartphone. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi populernya e-commerce dan marketplace di Indonesia, salah satunya kemudahan pencarian dan perbandingan. Nah, umumnya pembelanjaan barang di e-commerce dipengaruhi juga oleh strategi marketing yang dilakukan penjual di media sosial. Maka dari itu, banyaknya pengguna media sosial di Indonesia berpengaruh cukup besar pada peningkatan laju e-commerce. Platform e-commerce dan marketplace menyediakan berbagai fitur yang banyak yang memudahkan konsumen atau masyarakat untuk mencari produk yang mereka inginkan. Nah, selain itu, kita juga dapat dengan mudah membandingkan harga, fitur, dan ulasan produk sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya, ada beberapa poin yang mempengaruhi. Yang selanjutnya itu ada penawaran. Nah, penawaran dan diskon. Seringkali e-commerce dan marketplace itu menawarkan produk dan diskon yang menarik. Hal ini membuat konsumen tertarik untuk berbelanja secara online karena mereka dapat memperoleh harga yang lebih murah atau mendapatkan penawaran khusus yang tidak tersedia di toko konvensional atau toko tradisional. Nah, lalu di marketplace maupun di e-commerce terdapat pilihan produk yang luas. Nah, e-commerce dan marketplace itu menawarkan berbagai macam produk yang bisa dipilih oleh konsumen, yang dimana dapat menemukan berbagai merek. Jadi kita sebagai konsumen banyak sekali menemukan berbagai merek dan variasi produk yang sulit kita temukan di toko-toko fisik atau toko-toko tradisional. Nah, hal ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih efisien dan lebih memuaskan. Nah, lalu selanjutnya ada inovasi teknologi. Nah, dari perkembangan teknologi seperti pembayaran digital, kecerdasan buatan, dan kecerdasan pasar telah memungkinkan pengguna belanja online yang lebih nyaman dan personal. Fitur-fitur seperti rekomendasi produk berdasarkan preferensi pengguna dan modifikasi diskon juga meningkatkan daya tarik di e-commerce dan marketplace. Pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia, salah satunya adalah persaingan yang meningkat.
E-commerce dan marketplace memberikan platform baru bagi bisnis untuk beroperasi secara online atau berbasis online. Nah, hal ini meningkatkan persaingan di pasar, terutama bagi bisnis tradisional yang tidak memiliki kehadiran online. Nah, bisnis tradisional harus bersaing dengan platform e-commerce dan marketplace dalam hal harga, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan. Nah, selanjutnya pengaruh yang paling signifikan adalah ekspansi pasar. Nah, bagi bisnis tradisional, bergabung dengan platform e-commerce dan marketplace dapat memberikan peluang nih untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Nah, mereka itu dapat menjangkau konsumen yang lebih luas karena dengan adanya peningkatan aksesibilitas dan jaringan pengiriman yang luas, bisnis tradisional ini dapat menjual produk mereka di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah digitalisasi proses bisnis. Nah, untuk dapat bersaing dengan e-commerce dan marketplace, tentunya bisnis tradisional itu cenderung melakukan digitalisasi proses bisnis mereka. Mereka mungkin perlu mengembangkan toko online sendiri atau berintegrasi dengan platform e-commerce dan marketplace yang ada. Nah, digitalisasi ini dapat membantu atau membangun dalam peningkatan efisiensi operasional dan memperluas jaringan pelanggan. Selanjutnya adalah peningkatan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, di e-commerce dan marketplace seringkali memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan nyaman, seperti kemudahan pencarian produk, pengiriman cepat, dan layanan pelanggan yang responsif. Nah, untuk tetap bersaing, bisnis tradisional ini perlu meningkatkan pengalaman pelanggan mereka melalui peningkatan pelayanan dan pengembangan strategi pemasaran yang tentunya inovatif. Nah, selanjutnya adalah tantangan logistik. Nah, di e-commerce dan marketplace seringkali kita menjumpai infrastruktur logistik yang kuat dan terintegrasi ya. Namun, bagi bisnis tradisional yang baru memasuki ruang online atau dunia online, tantangan logistik dapat menjadi hal yang kompleks. Mereka perlu memanfaatkan, memiliki jaringan dan pengiriman yang tentunya pastinya handal dan efisien untuk menghadapi permintaan yang meningkat. Nah, selanjutnya adalah perubahan pola konsumsi. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling mendasari dari pengaruh adanya marketplace dan e-commerce di Indonesia terhadap bisnis tradisional ya. Yang dimana banyak konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja secara online karena kenyamanan dan kepraktisannya. Nah, bisnis tradisional ini perlu sekali memahami perubahan ini dan menyesuaikan strategi mereka dalam setiap transaksi atau aktivitas dari perusahaannya. Nah, dalam lingkungan bisnis yang pastinya tentunya berubah ya. Lanjut, pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang. Nah, salah satu tantangannya adalah kesenjangan digital. Meskipun penetrasi atau penyebaran internet yang tinggi di Indonesia itu masih ada kesenjangan digital. Nah, beberapa daerah maupun kelompok masyarakat tuh masih memiliki keterbatasan akses internet dan pengetahuan tentang teknologi. Nah, dari hal ini dapat menjadikan tantangan bagi pelaku e-commerce dan marketplace dalam menjangkau konsumen potensial di seluruh Indonesia. Lanjut, yang kedua itu adalah persaingan yang ketat. E-commerce dan marketplace di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat. Banyak sekali platform yang bersaing untuk menarik pelanggan dan penjual. Hal ini menyebabkan persaingan harga, promosi, dan penyebaran fitur yang tentunya inovatif. Selanjutnya adalah keamanan dan keaslian
keaslian produk. Nah, masalah keamanan dan keaslian produk menjadi tantangan penting bagi e-commerce. Adanya resiko penipuan, produk palsu, atau informasi penjualan pribadi yang bocor dapat mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap platform e-commerce maupun marketplace. Nah, untuk peluang, salah satu peluang bagi pelaku e-commerce dan marketplace yang pertama adalah mengadopsi pembayaran digital. Peluangnya itu salah satunya itu pertumbuhan penggunaan pembayaran digital di Indonesia memberikan peluang bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk meningkatkan kemudahan dan pencapaian transaksi. Nah, mengadopsi metode pembayaran ini yang lebih luas dapat meningkatkan konversi penjualan dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik atau lebih lancar. Nah, selanjutnya ada beberapa peluang, salah satunya juga ialah pertumbuhan pasar yang cepat. Di e-commerce dan marketplace di Indonesia itu memiliki peluang pertumbuhan yang besar. Jumlah pengguna internet terus meningkat dan banyak sekali konsumen yang beralih ke belanja online. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk menjangkau basis pelanggan yang lebih luas. Selanjutnya adalah peluangnya yaitu kerjasama dengan tradisional. Nah, adanya pelaku e-commerce dan marketplace dalam menjalin kerjasama atau kemitraan itu dengan bisnis tradisional untuk memperluas jangkauan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, kemitraan atau kerjasama semacam ini itu memungkinkan bisnis tradisional untuk memasuki dunia online dan mengakses pasar yang lebih luas. Nah, dari beberapa peluang dan tantangan yang dijelaskan, pelaku e-commerce dan marketplace ini perlu mengembangkan strategi yang adaptif atau fokus pada pengalaman pelanggan yang baik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Regulasi dan kebijakan pemerintah itu memiliki dampak yang signifikan ya teman-teman, yang dimana dari ekosistem e-commerce dan marketplace ini, yang pertama itu adalah Undang-Undang ITE atau Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini mengatur aspek hukum terkait transaksi elektronik, termasuk e-commerce. Nah, regulasi ini melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi elektronik dan memberikan kerangka hukum yang mengatur penggunaan internet. Nah, selanjutnya adalah regulasi perlindungan konsumen. Nah, pemerintah Indonesia telah menerapkan regulasi perlindungan konsumen yang berlaku untuk transaksi online. Hal ini mencakup ketentuan tentang hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, pengembalian barang, penanganan sengketa, keamanan data pribadi konsumen, dan lain-lainnya. Nah, regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selanjutnya adalah pajak e-commerce. Nah, pemerintah telah menerapkan kebijakan pajak khusus transaksi e-commerce dan marketplace di Indonesia. Ini termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Nah, pemberlakuan pajak ini memiliki dampak yang cukup signifikan pada proses bisnis e-commerce dan marketplace, serta mempengaruhi harga produk dan kepatuhan pajak bagi pelaku usaha. Selanjutnya adalah lisensi dan izin usaha. Nah, pemerintah itu memperkenalkan persyaratan lisensi dan izin usaha tertentu untuk pelaku e-commerce dan marketplace. Misalnya untuk sektor seperti sektor bisnis
seperti makanan, obat-obatan. Nah, pelaku usaha harus memperoleh izin khusus dan mematuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah tentang perlindungan kekayaan intelektual. Nah, pemerintah menerapkan kebijakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam e-commerce. Ini termasuk perlindungan merek dagang, hak konsumsi, dan hak paten. Nah, regulasi ini penting untuk mendorong inovasi dan melindungi kekayaan intelektual pelaku usaha di industri e-commerce. Selanjutnya, kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, pemerintah mendorong kerjasama antara pelaku e-commerce dan marketplace dengan pihak ketiga seperti pembayaran, logistik, penyediaan jasa pembayaran. Nah, ini tuh termasuk dari kerangka kerja untuk pembayaran digital, pengiriman barang, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan terpercaya di sektor e-commerce dan marketplace. Namun perlu diingat nih teman-teman, bahwa regulasi dan kebijakan juga dapat berdampak pada biaya operasional, kepatuhan, pertumbuhan bisnis. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku serta beradaptasi dengan perubahan kebijakan yang terjadi. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, peningkatan permintaan online, salah satunya adalah peningkatan permintaan online. Nah, pembatasan sosial dan penutupan toko fisik yang selama pandemi itu memaksakan konsumen untuk tetap beralih ke belanja online. Nah, permintaan terhadap produk dan layanan secara online yang mana meningkat secara signifikan. Nah, termasuk dalam kategori seperti makanan, kebutuhan sehari-hari, elektronik, dan produk kesehatan lainnya. Selanjutnya adalah perubahan pola konsumsi. Di pandemi COVID-19 lalu telah mengubah pola konsumsi masyarakat. Lebih banyak orang tuh menghindari kerumunan dan memilih berbelanja online sebagai pilihan yang lebih aman dan nyaman. Nah, ini membuka peluang bagi e-commerce dan marketplace untuk menjangkau konsumen yang sebelumnya cenderung berbelanja di toko fisik atau toko tradisional. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan pelaku usaha online. Di dalam pandemi COVID-19, waktu beberapa tahun yang lalu mendorong banyak usaha tradisional untuk beralih ke model bisnis online atau memperkuat kehadiran mereka di platform e-commerce dan marketplace. Banyak sekali pelaku usaha lokal termasuk pedagang kecil dan menengah itu mulai menjual produk mereka secara online untuk bertahan dan menghadapi penurunan penjualan di toko fisik. Nah, selain itu, meskipun pandemi telah mendorong pertumbuhan e-commerce dan marketplace, juga perlu diakui nih bahwa pandemi juga memberikan tantangan seperti lonjakan permintaan yang sulit diatasi, kekurangan stok, dan perubahan pelaku konsumen yang tidak dapat diprediksi. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi pelaku e-commerce dan marketplace untuk tetap responsif dan adaptif dalam menghadapi perubahan pasar yang terus berlangsung. Nah, sudah saya jawab kelima pertanyaan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.